Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi bersama saya Frediansyah. Aduh, maaf ya, saya agak lama nih upload videonya karena minggu kemarin agak padat sedikit aktivitasnya. Tapi saya akan usahakan insyaallah setiap seminggu sekali saya akan upload video. Karena apa ya? Karena saya kalau bikin video itu nggak yang asal jadi gitu loh. Saya melakukan editing video. Sedangkan untuk editing itu aja saya membutuhkan 2 atau 3 hari. Karena seharinya itu saya hanya punya waktu sekitar 5 atau 6 jam untuk bisa ngedit. Selebihnya saya ada urusan lainnya. Jadi mohon maaf banget, tapi kan saya usahakan seminggu itu bisa 2 kali upload. Jadi mohon maaf, mohon minta pengertiannya karena ada beberapa yang harus saya kerjakan di luar YouTube ini. Oke, sekarang saya ingin ngebahas tentang temanya, kenapa anxiety itu lama banget sembuhnya. Ini saya fokusnya ke anxiety ya, bukan ke lambung. Karena ini penjabarannya lebih ke anxiety-nya gitu loh. Anxiety itu berbeda teman-teman, seperti penyakit kayak batuk atau flu gitu ya. Cuma hanya minum obat flu, makan yang banyak, istirahat yang cukup, besoknya sembuh. Nah, jadi kenapa nih kita lama sembuhnya? Karena di kepala kita ini sudah merekam suatu kejadian atau bisa dibilang dengan trauma lah ya. Pada saat kita panic attack, pada saat kita kena serangan panik, di kepala kita sudah terprogram suatu kejadian trauma yang sangat menakutkan. Nah, inilah kenapa anxiety itu lama sembuhnya. Karena kita selalu trauma, selalu terpikir ke arah situ terus gitu. Wah, saya pernah ngerasain panic attack nih, saya pernah ngerasain suatu kejadian yang menakutkan nih. Nah, trauma itulah yang membuat Anda jadinya lama sembuh. Ya, secara singkat, secara gamblang mengatakan kalau mau cepat sembuh, hilangkan trauma. Sama seperti hal contoh, seumpamanya Anda punya kisah percintaan gitu deh. Anda punya mantan, Anda pasti akan memiliki satu kenangan atau satu kejadian yang membuat Anda terekam di kepala yang sulit sekali dilupakan. Nah, kalau Anda pada saat putus cinta, kenangan itu tidak Anda hapuskan, Anda tidak akan pernah bisa melupakan mantan Anda. Ya kan? Bener nggak? Selama kenangan-kenangan manis itu tidak bisa Anda hilangkan, kenangan itu akan ada di pikiran Anda. Anda akan sulit move on. Anda akan sulit mencari pengganti mantan Anda yang dulu. Begitu juga anxiety ini. Kalau rasa trauma itu masih membayangi pikiran Anda dan tidak Anda lupakan, Anda pasti akan selalu dibayang-bayangi rasa takut itu. Sebagai contoh lagi, apa ya kira-kiranya ya? Yang bisa gampang untuk diambil contoh itu, ini deh, kalau enggak, saya mengambil contoh, mungkin di antara Anda pernah yang mengalami kejamretan. Ataupun kalau seandainya Anda tidak pernah mengalami hal tersebut, Anda pernah dong pasti melihat di TV atau di YouTube atau di handphone, di gadget Anda, tentang kejadian di mana orang kejamretan. Pada saat mau nyebrang semuanya, atau pada saat lagi mau nelpon, tengah jalan tiba-tiba dijamret orang. Pasti Anda pernah ya melihat kejadian itu ya. Nah, kalau Anda pernah merasakan kejadian seperti itu, Anda pernah dijamret, pasti di pikiran Anda terekam suatu kejadian yang menakutkan. Pasti di pikiran Anda sudah terprogram rasa trauma yang sangat mengerikan. Aduh, kemarin gue pernah dijamret nih, kemarin saya pernah dijamret pada saat lagi mau nyebrang nih. Nah, pada saat kejadian itu, pikiran Anda sudah memprogram suatu trauma yang sangat menakutkan. Esokan harinya, yakin deh, pasti Anda kalau mau nyebrang udah was-was duluan. Lihat kanan kiri, ada motor nggak ya? Ada kira-kira ada orang-orang yang dicurigai nggak ya? Pasti Anda seperti itu ya kan? Jadi kejadian itu sudah membuat trauma di pikiran Anda. Atau saya ngambil contoh keduanya, mungkin di antara Anda ada yang trauma atau fobia dengan satu hewan. Contoh hewan apa ya yang banyak orang takut ya? Kecoa deh. Tuh, saya juga takut sama kecoa soalnya. Contoh soal Anda punya suatu kejadian fobia dengan kecoa.
Mungkin dulu Anda pernah pada saat lagi makan, tiba-tiba ada kecoa yang terbang, gitu masuk ke baju atau kemana, yang membuat Anda yang wah, yang histeris banget, yang merasa ketakutan luar biasa. Oh, ada kecoa, ada kecoa, ada kecoa. Dengan kejadian seperti itu, Anda otomatis akan merekam suatu kejadian di pikiran Anda, suatu trauma di pikiran Anda, bahwa kecoa itu menakutkan, bahwa ada serangan dari hewan itu yang membahayakan. Akhirnya yakin deh, mulai besok pasti Anda takut sama kecoa. Begitu ada kecoa tuh, aduh, kecoa nih, berusaha untuk lari atau mau berusaha untuk mukul, ngambil sendal mana yang untuk mukul gitu. Nah, itu pasti Anda akan merasakan seperti itu. Karena Anda sebelumnya sudah mengalami kejadian menakutkan, menyeramkan. Untuk kedepannya pasti Anda akan bobe dengan kecoa, takut lihat kecoa dari jauh itu keringat dingin tuh, ya ampun ada kecoa nih. Itu udah pasti tuh. Karena itu udah istilahnya ya, sudah manusiawinya kita. Kalau ada warning, kalau ada serangan-serangan tertentu, kita pasti akan sigap, kita pasti akan merasa was-was. Wah, ada apa nih? Gitu teman-teman. Jadi Anda lama sembuh dari sakit anxiety bukan karena anxiety penyakit yang berat, bukan karena penyakit ini sangat membahayakan, tetapi sakit ini menimbulkan trauma tersendiri. Nah, trauma itulah yang selalu Anda ingat-ingat terus. Jadi mulai sekarang jangan lagi dipikirkan lagi, jangan lagi dihayal-hayalkan lagi, jangan selalu mengangkat sisi trauma itu lagi, nggak usah. Oke, jadi lebih baik Anda sekarang pikirannya berusaha untuk fokus kebahagiaan aja, nggak usah lagi mikirin trauma. Kayak contoh mamanya Anda dulu pernah mengalami kejadian kejamretan gitu, pada saat Anda keluar jalan ke mall, ya nggak usah mikirin lagi, aduh saya kena jambret nih, terus tasnya Anda bekep kayak orang ketakutan gitu, kayak orang takut kayak takut dicuri. Nggak usah, ya biasa aja. Kalau Anda mau jalan ke mall, ya pikir Anda tinggal Anda rubah untuk menikmati suasana mall. Anda lihat tuh orang-orang sekitar Anda lihat tuh wajah-wajah mereka yang berseri-seri, wajah-wajah mereka yang penuh kebahagiaan. Jadi itu suatu reaksi di mana nanti Anda lama-lama akan menghilangkan trauma, akan takut kecoa, hilang trauma dengan yang tadi namanya dijambret. Nah, yang sekarang yang jadi fatalnya itu adalah Anda mengingat terus baper, kebawa perasaan. Akhirnya akan timbul lagi sensasi, kumat lagi dah tuh. Oke ya, teman-teman, jadi Anda sekarang sudah tahu kenapa sakit anxiety ini lama sembuhnya, karena sakit ini meninggalkan bekas trauma di pikiran kita. Jadi sakit ini lama sembuhnya bukan karena sakit ini penyakit yang berat, karena cuma itu tadi, karena Anda selalu mengingat-ingat trauma itu aja. Oke ya, teman-teman, harus semangat lah. Gak usah yang aneh-aneh lagi, gak usah mikir yang macam-macam lagi. Pasti sembuh kok, udah banyak banget yang sembuh. Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Klik like-nya jangan lupa. Terus kalau ada yang mau tanyakan lagi, silahkan klik kolom komentar. Insya Allah akan saya balas satu persatu. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Nantikan video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.